Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam itu kota Brussels diguyur hujan deras. Lampu-lampu jalan tampak buram dari balik kaca jendela yang penuh tetesan air. Di sebuah gang kecil tak jauh dari pusat kota, seorang pria muda dengan jaket lusuh berjalan cepat sambil memegang payung yang sudah miring ke sana sini. Namanya Raffi Alfarizi, seorang perantau dari Indonesia yang sudah hampir 2 tahun mengadu nasib di Belgia. Raffi baru saja selesai kerja paruh waktu di sebuah restoran kecil. Pekerjaannya macam-macam, kadang jadi pelayan, kadang cuci piring, kadang antar makanan. Pokoknya apa saja yang halal, dia kerjakan. Hidup di negeri orang nggak mudah. Tapi Raffi selalu yakin, selama ada niat baik, rezeki pasti datang. "Lukas, gue pulang agak telat ya," ucap Raffi sambil menelpon sahabat sekamarnya, Lukas, sesama TKI yang juga merantau di Belgia. Suaranya terdengar lelah. "Ya elah Vi, hujan-hujan masih aja kerja. Hati-hati bro, jalanan licin," sahut Lukas dari seberang telepon. Raffi hanya tertawa kecil, lalu menyelipkan ponselnya ke saku jaket. Jalanan malam itu sepi, hanya sesekali mobil lewat, menerobos genangan air. Brussels memang cantik, tapi buat orang yang sedang mengejar rezeki, kadang kecantikannya cuma bisa dinikmati dari sela-sela jendela restoran saat melewati sebuah persimpangan kecil. Mata Raffi langsung tertuju pada sebuah mobil sport berwarna hitam yang berhenti di pinggir jalan. Mesinnya masih menyala, pintu sebelah kiri terbuka, dan samar-samar Raffi melihat seorang wanita tampak panik, seperti sedang mencoba menghindar dari seorang pria yang memaksa masuk ke mobilnya. Refleks Raffi berlari mendekat. "Halo, ada masalah?" teriak Raffi dalam bahasa Indonesia. Tapi karena kepanikan, dia melanjutkan dengan bahasa Inggris seadanya. "Hei, jangan ganggu dia." Pria bertubuh besar itu menoleh tajam ke arah Raffi. Wanita muda di dalam mobil tampak ketakutan. Wajahnya basah, entah karena hujan atau air mata. "Pergi kamu, ini bukan urusanmu," bentak pria itu sambil menarik paksa tangan si wanita. Raffi gak mikir panjang, di negeri orang memang seharusnya gak ikut campur. Tapi nuraninya gak tega. Lagi pula, dia tahu persis gimana rasanya jadi orang yang gak berdaya. Dengan sekuat tenaga, Raffi menarik pria itu menjauh dari mobil. "Pergi sana, polisi bakal datang," ancam Raffi setengah nekat. Entah dari mana keberaniannya muncul. Pria itu mengumpat keras, lalu setelah melihat Raffi bersiap siaga, dia melepaskan cengkramannya dan kabur ke arah gang sempit. Raffi menghela napas berat. Tubuhnya basah kuyup. Jantungnya masih berdegup kencang. Raffi mendekati wanita itu, mencoba memastikan keadaannya. "Kamu baik-baik saja?" Raffi mengucap dengan bahasa Inggris patah-patah. Sambil membuka pintu lebih lebar, wanita itu mengangguk lemah. Wajahnya cantik, meskipun pucat dan ketakutan. "Terima kasih, aku tidak tahu apa yang akan terjadi," jawab wanita itu. Pelan, suaranya bergetar. Sebelum sempat bicara lebih jauh, dari arah kanan sebuah mobil besar melaju kencang. Klakson keras membelah malam. Raffi refleks mendorong si wanita agar kembali masuk ke mobil, namun tubuhnya sendiri tidak sempat menghindar. Dentuman keras terdengar, semuanya gelap. Udara di sekitar mendadak dingin. Samar-samar terdengar suara ambulans. Orang-orang mulai berdatangan. Beberapa mengangkat ponsel untuk merekam kejadian tersebut. Wanita itu keluar dari mobil, berusaha bangkit meskipun lututnya gemetar. Dia menghampiri tubuh Raffi yang tergeletak di jalanan. "Panggil ambulans, panggil ambulans sekarang," teriaknya panik. Seseorang dari kerumunan segera menghubungi layanan darurat. Sementara wanita itu berlutut di samping Raffi, menepuk-nepuk wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Ia terus mengucapkan sesuatu dalam bahasa Prancis. Lalu mengulanginya dalam bahasa Inggris. "Tolong, tetaplah bersamaku. Tolong." Dalam pikiran wanita itu, Raffi hanyalah orang asing, pria sederhana dengan jaket lusuh yang tanpa pikir panjang menyelamatkannya. Tapi detik itu juga, ada sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia tahu, orang seperti Raffi sangat langka di dunia. Tak lama kemudian,
Suara sirine ambulans mendekat. Tim medis segera datang, membawa Raffi dengan tandu masuk ke dalam mobil darurat. Wanita itu berdiri terpaku. Pikirannya kosong, hanya ada satu tekad di hatinya malam itu. Aku akan mencari tahu siapa kamu, gumamnya pelan. Ia menggigit bibirnya, menghapus air matanya, lalu berjalan cepat mengikuti ambulans. Namanya Clara Vandenberg, CEO muda perusahaan teknologi ternama di Belgia. Tapi malam itu, Clara bukanlah seorang CEO. Dia hanyalah seorang wanita yang baru saja diselamatkan oleh pria asing yang tidak dikenalnya. Pria bernama Raffi. Di belakang mereka, hujan masih terus turun, membasahi sudut-sudut kota Brussels yang kini menyimpan satu kisah baru. Clara menatap kaca mobil ambulan dengan tatapan kosong. Tangan kurusnya gemetar di atas lutut. Pikirannya kacau. Seumur hidupnya, belum pernah ada orang asing mempertaruhkan nyawa hanya demi menyelamatkannya. Apalagi seseorang yang kelihatannya bukan siapa-siapa seperti Raffi. Mobil ambulans melaju kencang, menerobos lalu lintas malam itu. Sirinnya meraung, membuat kendaraan lain menepi. Clara terus menatap ke arah para medis yang sibuk menangani Raffi. Pria itu terbaring tak bergerak dengan wajah pucat dan tubuh penuh luka. Dadanya naik turun tak teratur, alat monitor di sampingnya berbunyi pelan dengan garis yang naik turun. Dia kritis, bisik salah satu para medis. Kami harus segera ke rumah sakit Saint Michel. Clara mengangguk, meski ia tak terlalu paham dunia medis. Yang dia tahu, malam ini seseorang telah menyelamatkan nyawanya. Dan pria itu tidak boleh pergi begitu saja tanpa dia tahu siapa dia sebenarnya. Sesampainya di rumah sakit Raffi langsung dibawa ke ruang operasi darurat. Clara hanya bisa menunggu di lorong panjang yang dingin, duduk di kursi plastik sambil memeluk tas tangannya erat-erat. Kaki dan tangannya masih sedikit gemetar, namun yang memenuhi kepalanya hanya rasa khawatir tentang kondisi Raffi. 2 jam berlalu, hujan di luar masih belum berhenti. Dokter keluar dari ruang operasi dengan wajah serius. Dok, bagaimana keadaannya? Tanya Clara cepat. Dokter itu menatap Clara sejenak, lalu menjawab dengan nada hati-hati, dia selamat untuk saat ini, tapi kepalanya terbentur cukup keras, menyebabkan pendarahan di otak. Kami sudah lakukan operasi, namun dia belum sadar. Kami akan memantau dalam beberapa hari ke depan. Clara menelan ludah, hatinya seperti disayat. Dia akan bangun kan? Kami tidak bisa pastikan, jawab sang dokter. Pasien ini masuk dalam kondisi koma ringan. 5 hari ke depan akan menjadi masa krusial. Clara mengangguk lemah. Ia menatap ke arah ruangan ICU. Matanya berkaca-kaca. Malam itu dia tidak pulang ke rumah. Ia tetap duduk di ruang tunggu rumah sakit. Sesekali menatap layar ponselnya yang tak berhenti bergetar. Ada puluhan pesan dari kantor, sekretarisnya, bahkan dari direktur keuangan perusahaannya. Namun semuanya ia abaikan. Ia hanya membuka satu jendela, pencarian di ponselnya Raffi Alfarizi, identitas pria penyelamat. Di sisi lain, di sebuah kontrakan sederhana di pinggiran Brussels, Lukas mondar-mandir di dalam kamar sambil menatap layar ponselnya. Sudah berkali-kali dia menelepon Raffi, namun tidak diangkat. Terakhir, ada pesan singkat dari Raffi sebelum kejadian. Gue pulang agak telat, hujan gede. Lukas mendengus khawatir. Biasanya Raffi selalu cepat pulang, apalagi malam-malam begini. Perasaannya gak enak. Lukas sempat berpikir untuk turun ke jalan mencarinya. Tapi ia sadar, jam sudah lewat tengah malam dan hujan makin deras. Di grup WhatsApp sesama pekerja migran, Lukas mengirim pesan. Ada yang lihat Raffi? Dia belum pulang nih. Belum ada balasan. Lukas hanya bisa menghela napas dalam cemas. Tak tahu bahwa sahabatnya sedang terbaring koma di ruang ICU sebuah rumah sakit besar di pusat kota. Pagi harinya, Clara akhirnya pulang sebentar ke apartemen mewahnya untuk berganti pakaian. Sekretaris pribadinya, Amelie, langsung datang dengan tumpukan dokumen. Madam Clara, Anda sudah ditunggu rapat pagi ini. Investor dari Jerman sudah menunggu. Clara menatap Amelie dengan wajah lelah. Matanya masih sembab. Tolong atur ulang semua jadwal. Aku gak akan datang ke kantor 2 hari ini, ucap Clara tegas. Amelie tampak bingung, namun tak berani membantah. Sebagai CEO perusahaan sebesar Vandenberg Tech,
Clara biasanya dikenal sangat disiplin. Ia selalu datang pagi-pagi, tidak pernah bolos rapat, dan selalu menjadi yang paling cepat merespons email. Namun kali ini berbeda. Aku akan kembali ke rumah sakit, lanjut Clara, mengabaikan tumpukan dokumen di meja. Dan tolong cari tahu tentang seorang pria bernama Raffi Alfarizi. Aku ingin tahu siapa dia, di mana dia tinggal, pekerjaannya, semuanya. Amelie hanya bisa mengangguk. Baik, Madam. Hari berganti, detik terus berjalan, dan Clara masih rutin datang ke rumah sakit. Tiap pagi, sebelum ke kantor, ia menyempatkan diri melihat kondisi Raffi. Kadang, ia hanya berdiri di depan kaca ruangan ICU. Kadang masuk dan duduk di kursi kecil di samping tempat tidur pria itu. Tak ada suara balasan. Raffi tetap diam, matanya tertutup. Tubuhnya hanya bergerak saat mesin alat bantu pernapasan bekerja. Clara baru tahu, setelah meminta Amelie menelusuri lebih dalam, bahwa Raffi hanyalah seorang TKI biasa yang datang ke Belgia 2 tahun lalu. Raffi tidak tetap. Ia pindah-pindah kerja dari restoran ke kafe, kadang menjadi sopir lepas. Clara bahkan sempat menemukan catatan bahwa Raffi rutin mengirim uang ke Indonesia, ke sebuah rekening atas nama Mia Alfarizi. Clara terdiam lama saat mendengar nama itu. Ibunya, bisik Clara pelan. Hari kelima sejak kejadian kecelakaan tiba. Pagi itu, Clara datang lebih pagi dari biasanya. Ia duduk di samping Raffi sambil memandang wajah pria sederhana itu. "Kamu nggak tahu siapa aku kan?" gumam Clara sambil tersenyum tipis. "Lucu ya, dunia ini. Aku, orang yang biasa sibuk dengan rapat, saham, laporan keuangan. Malam itu nggak ada yang penting selain satu orang yang berani menolongku tanpa mikir panjang." Clara napas pelan, menyentuh punggung tangan Raffi dengan hati-hati. "Bangunlah, Raffi. Setidaknya, biar aku bisa bilang terima kasih secara langsung." Di balik kaca ruangan ICU, dokter dan suster memperhatikan dari kejauhan. Mesin monitor masih menunjukkan garis yang stabil. Namun tubuh Raffi tetap terbaring tanpa tanda-tanda akan membuka mata. Hari kelima berjalan dengan lambat, dan Clara belum pernah merasa menunggu selama ini. Tapi dia bersumpah pada dirinya sendiri, jika Raffi membuka matanya, hidup pria itu tidak akan sama lagi. Hari ke-6 pagi datang dengan langit yang lebih cerah. Hujan yang terus-menerus mengguyur Brussels akhirnya berhenti. Clara kembali berdiri di sisi tempat tidur Raffi. Seperti hari-hari sebelumnya, ia memandangi wajah pria itu yang tampak lebih segar dibanding hari-hari sebelumnya. Matanya masih terpejam, namun warna kulitnya tak sepucat dulu. Suster masuk membawa perlengkapan medis. Clara bangkit dari duduknya, memberi ruang bagi suster untuk memeriksa. Ia mengamati monitor detak jantung yang terus berbunyi pelan. Clara menghela napas panjang, lalu berjalan ke arah jendela, membiarkan cahaya matahari pagi masuk ke dalam ruangan. Tak lama, terdengar suara pelan dari arah belakangnya. "Di mana?" "Ini." Clara membalikkan badan dengan cepat. Matanya membelalak, wajahnya berubah penuh harapan. "Raffi?" Clara mendekat, hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Raffi mengerjap pelan, matanya mencoba beradaptasi dengan cahaya terang ruangan. Kepalanya terasa berat, tubuhnya kaku, dan kesadarannya masih setengah penuh. Ia memicingkan mata, mencoba mengenali wajah wanita yang berdiri di sampingnya. "Siapa kamu?" Suara Raffi lirih, serak. Clara langsung menekan tombol panggil. "Suster?" Tak lama dokter bergegas masuk bersama beberapa perawat. Clara mundur beberapa langkah, memberi ruang bagi dokter untuk memeriksa Raffi. "Pasien sudah sadar," seru dokter dengan suara penuh semangat. Beberapa saat berlalu. Setelah pemeriksaan selesai dan kondisi Raffi dinyatakan stabil, Clara kembali mendekat. Ia tersenyum lembut, menatap Raffi dengan mata berkaca-kaca. "Namaku Clara Vandenberg," ucapnya pelan. "Kamu sudah menyelamatkan nyawaku malam itu." Raffi mengernyit, mencoba mengingat. Ingatannya perlahan muncul. Suara hujan, pria besar yang menarik seorang wanita dari mobil melaju kencang. Semuanya kembali berputar dalam kepalanya. Ia menatap Clara dengan ekspresi bingung. "Kamu, wanita di mobil itu," lirih Raffi. Clara mengangguk. "Iya, dan kamu menyelamatkan aku." Raffi menunduk pelan.
Matanya kembali terpejam. Rasa sakit di kepalanya masih berdenyut. Tapi perlahan-lahan, ia mulai memahami situasi. Beberapa jam kemudian, Lukas datang berlari ke rumah sakit setelah dihubungi pihak rumah sakit. Ia langsung masuk ke kamar perawatan dengan wajah panik V. Astaga, lu bangun juga bro, seru Lukas lega Raffi, tersenyum tipis melihat sahabatnya datang. Lukas langsung menghampiri, menepuk pundak Raffi pelan. Lu bikin gue deg-deg setengah mati, keluh Lukas sambil tertawa kecil. Clara hanya berdiri di sudut ruangan, memperhatikan keduanya berbincang dalam bahasa yang ia tidak mengerti. Namun, ia bisa melihat kehangatan di antara mereka. Lukas kemudian menoleh ke arah Clara. Ini siapa ya? Raffi menatap Clara, lalu menjawab pelan. Lukas, kenalin, ini Clara, wanita yang gue selamatin malam itu. Lukas melirik sekilas ke arah Clara. Baru menyadari sosok wanita itu tampak berbeda. Anggun, rapi, dengan aura yang jelas, bukan orang biasa. Lukas mengangguk sopan. Terima kasih sudah nemenin Raffi, Madam, ucap Lukas terbata-bata. Clara hanya tersenyum sopan. Kalian sahabatnya Raffi? Lukas mengangguk. Iya, kami tinggal bareng di apartemen pekerja migran. Clara mencatat hal itu dalam hati. Ia sudah tahu soal latar belakang Raffi dari laporan Amelie, tapi mendengar langsung dari sahabatnya membuat Clara semakin kagum. Seseorang yang hidup seadanya, bahkan sering berpindah-pindah kerja, bisa melakukan hal besar tanpa pamrih. Tak lama kemudian dokter kembali masuk dan meminta Clara untuk berbicara di luar. Clara mengikuti dokter ke lorong rumah sakit. Secara medis dia akan pulih, tapi pemulihan penuh mungkin butuh waktu berminggu-minggu. Jelas dokter. Dia bisa berjalan lagi kan? Tidak ada cedera parah di bagian tubuh lainnya? Tanya Clara serius. Tidak ada, jawab dokter sambil mengangguk. Hanya saja dia tidak punya asuransi kesehatan lengkap. Biaya rumah sakit akan sangat besar. Clara mengangguk pelan. Jangan khawatirkan soal biaya. Semuanya saya yang urus, jawab Clara tegas. Dokter mengangguk hormat. Baik, Madam. Clara kemudian berjalan pelan menuju ruang perawatan. Di dalam kepalanya sudah ada banyak rencana. Ia tidak hanya akan membantu biaya rumah sakit Raffi, tapi juga ingin mengenalnya lebih jauh. Beberapa hari berikutnya, Clara sering datang menjenguk. Ia membawakan buah-buahan, buku, bahkan mengatur agar Raffi mendapatkan perawatan khusus. Lukas, yang awalnya canggung, lama-lama mulai terbiasa dengan kehadiran Clara. Suatu sore, saat Raffi sudah bisa duduk tegak, ia memberanikan diri bertanya, Clara, aku boleh tanya, kamu tuh sebenarnya siapa? Clara tersenyum kecil. Iya, sudah menunggu pertanyaan itu sejak awal. Ia menghela napas, lalu duduk di kursi samping ranjang. Aku CEO dari Vandenberg Tech, jawabnya santai. Raffi terdiam sejenak. Pikirannya mencoba mencerna kote-kata Clara. Vandenberg Tech adalah perusahaan teknologi yang sering ia dengar. Di berita, perusahaan besar dengan produk yang banyak digunakan di seluruh Eropa. Ia memandang Clara dengan ekspresi antara kagum dan kaget. Kamu? Cek Cho? Orang besar? Gumam Raffi pelan. Clara tersenyum lebar. Mungkin buat sebagian orang iya, tapi buatku, malam itu aku cuma seorang wanita yang ketakutan. Dan kamu, seorang pahlawan tanpa nama. Raffi menggeleng pelan. Merasa tidak pantas dipanggil pahlawan. Aku cuma orang biasa, Clara. Hidup pas-pasan di negeri orang, ucap Raffi jujur. Clara menatap Raffi dengan serius. Aku gak peduli kamu siapa, kerja apa, atau tinggal di mana. Yang aku tahu, aku masih hidup hari ini karena kamu. Raffi terdiam. Di dalam hatinya, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Ia tak pernah menyangka orang yang ia selamatkan adalah seseorang seberpengaruh Clara. Dan kini, hidupnya mulai bergerak ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Clara tersenyum, menatap Raffi penuh makna. Mulai sekarang, hidup kamu akan berubah, dan aku akan pastikan itu. Hari-hari di rumah sakit berjalan lebih ringan bagi Raffi. Setiap pagi, Clara selalu datang menjenguk sebelum pergi ke kantornya. Terkadang ia membawa sarapan hangat. Terkadang, sekadar duduk menemani Raffi bercerita. Lukas pun mulai merasa heran. Bagaimana bisa bos besar seperti Clara bisa begitu perhatian pada orang biasa seperti Raffi?
Pagi itu, seperti biasa, Clara datang lebih awal. Ia masuk ke kamar Raffi dengan membawa kantong kertas berisi krayon dan kopi hangat. Selamat pagi, Raffi. Sudah baik kan? Sapanya hangat. Raffi yang sudah bisa duduk sendiri di ranjang, menyambutnya dengan senyum tipis. Pagi, Clara. Aku jauh lebih baik. Sudah bisa duduk, bahkan sudah bisa jalan beberapa langkah. Clara tersenyum puas. Bagus. Aku suka melihat kamu makin sehat. Setelah sarapan bersama, Clara menatap Raffi lebih serius. Ia menggenggam kedua tangannya di pangkuan. Raffi, aku ingin bicara sesuatu yang penting. Raffi mengernyit pelan. Ia meletakkan gelas kopinya di meja kecil di samping ranjang. Apa itu? Clara menarik napas pelan. Aku sudah tahu tentangmu, tentang pekerjaanmu, kehidupanmu di sini, bahkan tentang keluargamu di Indonesia. Raffi terdiam. Ia tidak menyangka Clara menyelidikinya. Meski hatinya tidak tersinggung. Ada rasa penasaran sekaligus canggung yang bercampur di dadanya. Aku gak punya banyak, Clara. Hidupku cuma seorang pekerja migran yang kirim uang ke ibu di kampung. Ujar Raffi jujur. Clara mengangguk. Justru itu, aku tahu kamu orang yang tidak pernah menyerah. Kamu pekerja keras, kamu punya rasa peduli yang besar, bahkan ke orang asing seperti aku. Raffi menandok, tidak terbiasa dipuji seperti itu. Clara melanjutkan, aku sudah bicara dengan timku, dan aku ingin menawarkan kamu. Bukan sopir, bukan pelayan, tapi aku ingin kamu bergabung di tim keamanan pribadiku. Raffi mendongak dengan mata membulat. Keamanan pribadi? Clara tersenyum. Ya, aku butuh orang yang bisa aku percaya. Selama ini aku hanya punya pengawal yang profesional tapi tidak peduli. Kamu membuktikan sendiri, bahkan tanpa imbalan, kamu berani menolong orang lain. Bagiku, itu sudah cukup. Raffi menggeleng pelan. Masih tidak percaya. Tapi aku gak punya pengalaman khusus jadi pengawal, Clara. Aku cuma pekerja biasa. Clara menepuk pundaknya pelan. Kamu gak perlu khawatir. Aku akan membiayai semua pelatihanmu. Kamu akan ikut kursus pelatihan keamanan, belajar bela diri, bahkan ikut pelatihan mengemudi taktis. Semua biayanya aku tanggung. Raffi mulai merasakan gejolak dalam dirinya. Tawaran itu terlalu besar untuk ia tolak. Tapi juga terlalu aneh untuk langsung diterima. Clara adalah orang penting dan ia hanya pria biasa. Aku gak tahu, Clara. Aku takut gak bisa memenuhi ekspektasimu. Clara menatap Raffi dengan tegas. Raffi, kamu sudah memenuhi ekspektasiku sejak kamu loncat ke jalan malam itu untuk menyelamatkanku. Sisanya bisa kamu pelajari. Raffi terdiam lama. Ia memandangi jendela rumah sakit. Di luar, langit cerah. Sinar matahari menyinari Brussels setelah berhari-hari dilanda hujan. Clara menambahkan, gaji tentu akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Kamu akan punya tempat tinggal yang layak, kontrak kerja tetap, dan bahkan aku bersedia membantu keluargamu di kampung. Raffi mulai merasa tenggorokannya tercekat. Ia mengingat wajah ibunya, Mia, yang selama ini berjuang seorang diri di kampung. Ia mengingat bagaimana setiap bulan harus mengirimkan uang, walaupun dirinya sendiri kadang makan seadanya. Ini seperti mimpi, lirih Raffi. Clara tersenyum. Ini bukan mimpi, Raffi. Ini kenyataan karena keberanianmu. Raffi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Beri aku waktu, Clara. Aku cuma ingin mencerna semuanya. Tentu, jawab Clara dengan lembut. Kamu bisa pikirkan dulu, tapi ketahuilah, aku serius dengan tawaran ini. Hari itu, Clara pergi dengan janji akan kembali esok harinya. Raffi berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Pikirannya penuh dengan bayangan masa depan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore harinya, Lukas datang membawa kabar dari kontrakan. Vi, gue dapat kabar loh. Perusahaan tempat gue kerja kemarin aja belum bayar gaji. Sementara lu malah dapat tawaran kerjaan dari bos besar. Raffi hanya tertawa kecil. Dunia emang aneh lu. Gue gak pernah nyangka. Gara-gara nyelamatin orang, hidup gue bisa kayak gini. Lukas duduk di kursi dekat ranjang. Tapi gue bangga sama lu, Vi. Lu memang orang baik. Mungkin inilah balasan dari Tuhan buat lu. Raffi mengangguk pelan. Ia mulai berpikir lebih serius. Selama ini hidupnya selalu keras. Kerja serabutan, makan seadanya. Tapi kali ini,
Kesempatan yang datang benar-benar tak terduga malam itu. Sebelum tidur, Raffi mengirim pesan singkat ke ibunya. Deacon, Bu, mungkin hidup Raffi akan berubah. Doakan Raffi ya. Tak lama, pesan balasan dari ibunya masuk. Ibu selalu doakan kamu, nak. Semoga kamu dapat rezeki yang berkah. Air mata Raffi menetes pelan. Ia menggenggam ponselnya erat-erat, menyadari bahwa mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, masa depannya mulai bersinar. Dan di sudut kota Brussels, seorang cewek cantik bernama Clara juga tersenyum dalam perjalanan pulangnya. Ia tahu, ia telah menemukan seseorang yang tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tapi juga memiliki hati yang bersih. Dua dunia yang berbeda, dua kehidupan yang bertolak belakang, kini perlahan mulai menyatu. Raffi tahu, keesokan harinya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, sinar matahari menembus celah tirai kamar rawat Raffi. Suasana rumah sakit terasa lebih hangat dibanding hari-hari sebelumnya. Tidak ada suara hujan, tidak ada suara ambulans yang merongrong seperti biasanya, hanya ketenangan pagi yang membuat hati Raffi terasa lebih ringan. Lukas datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa 2 kantong plastik berisi pakaian bersih dan beberapa kebutuhan pribadi untuk Raffi. Lo makin cerah aja sekarang. Lihat deh, muka lo udah gak kayak orang sakit, goda Lukas sambil meletakkan kantong di meja. Raffi tersenyum, duduk lebih tegak. Tubuhnya memang masih terasa sedikit kaku, tapi hari ini dia merasa lebih kuat. Iya Luk, badan gue udah mulai ringan. Tadi gue jalan sendiri ke kamar mandi tanpa dibantu suster. Lukas mengacungkan jempol. Mantap bro, nah lo siap-siap aja. Si bos cantik itu katanya mau datang pagi ini. Belum sempat Raffi membalas. Pintu kamar diketuk pelan. Clara masuk dengan penampilan rapi, mengenakan blazer putih bersih dan celana panjang hitam. Seperti biasa, senyumnya langsung menghangatkan ruangan. Selamat pagi, Raffi. Selamat pagi juga Lukas. Sapanya sopan. Lukas hanya mengangguk sambil menyingkir ke sudut ruangan. Ia tahu hari ini ada pembicaraan penting. Clara duduk di sisi tempat tidur. Matanya menatap Raffi dengan tenang. Bagaimana perasaanmu hari ini? Jauh lebih baik, Clara. Terima kasih untuk semuanya. Jawab Raffi tulus. Clara mengangguk, mendengarnya. Jadi, apakah kamu sudah memikirkan tawaran dariku? Raffi menarik napas panjang, kemudian menatap mata Clara. Aku sudah pikirkan matang-matang. Jujur, awalnya aku ragu. Merasa aku bukan siapa-siapa, tapi aku sadar. Mungkin ini kesempatan yang tidak datang 2 kali. Aku siap menerima tawaranmu, Clara. Clara tersenyum lebar. Matanya berbinar senang. Itu keputusan yang sangat bijak, Raffi. Aku yakin kamu tidak akan menyesal. Lukas tersenyum lebar dari sudut ruangan, mengacungkan jempol ke arah Raffi. Raffi menghela napas lega. Hatinya terasa lebih ringan setelah keputusan besar itu. Clara kemudian menjelaskan dengan tenang. Dalam seminggu ke depan, kamu akan tetap tinggal di rumah sakit untuk pemulihan penuh. Setelah itu, kamu akan pindah ke apartemen perusahaan yang lebih layak. Aku juga sudah mengatur pelatihan dasar di pusat pelatihan keamanan terbaik di Belgia. Semua kebutuhanmu selama pelatihan akan ditanggung oleh perusahaan. Raffi mendengarkan dengan seksama. Ia belum pernah mendengar nama apartemen mahal ataupun pelatihan seperti yang Clara sebutkan. Tapi ia berjanji dalam hati untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Selain itu, lanjut Clara, aku juga mengatur agar keluargamu di Indonesia mendapat dukungan rutin. Aku tahu kamu selalu mengirim uang ke ibumu setiap bulan. Mulai bulan depan, ada tunjangan tetap yang akan langsung dikirimkan ke rekening ibumu. Mata Raffi mulai berkaca-kaca. Ia berusaha menahan emosi, namun dada terasa penuh haru. Ia tidak pernah menyangka tindakannya malam itu bisa mengubah hidupnya dan membantu keluarganya sekaligus. Clara, aku gak tahu harus ngomong apa. Suara Raffi bergetar. Clara menepuk tangan Raffi pelan, menenangkan. Tidak perlu berkata apa-apa Raffi. Kamu sudah menyelamatkanku. Sekarang biarkan aku membantu membangun masa depanmu. Hari itu berlalu dengan rasa syukur yang dalam di hati Raffi. Sore hari, seorang pria paruh baya, berjas hitam, datang memperkenalkan diri sebagai Pierre. Kepala keamanan perusahaan Vandenberg Tech. Pierre
menjelaskan tentang program pelatihan, jadwal, serta disiplin yang harus dijalani Raffi. Latihan tidak akan mudah, Tuan Raffi. Tapi jika kamu serius, kamu bisa menjadi lebih dari sekadar pengawal. Kamu bisa naik pangkat, bahkan mengelola tim keamanan sendiri suatu hari nanti, ujar Pierre dengan nada tegas, namun bersahabat. Raffi mengangguk mantap. Saya siap belajar, Pak. Selama seminggu berikutnya, Clara tetap rutin datang menjenguk. Meski sibuk dengan pekerjaannya, setiap kali Clara datang, ia selalu membawa cerita tentang perusahaannya, tentang ropet-ropet penting, kadang tentang klien yang menyebalkan. Raffi menyadari, di balik penampilan formalnya, Clara juga seorang wanita yang sederhana dan tulus. Beberapa hari kemudian, saat pemeriksaan terakhir, dokter menyatakan Raffi sudah cukup pulih untuk pulang. Lukas datang membantu mengemas barang-barang. Raffi, bro, gue bangga sama lu, tapi gue juga bakal kangen sama lu. Apartemen yang lu dapetin pasti jauh lebih bagus daripada tempat kita. Canda Lukas, setengah bercanda setengah sedih. Raffi menepuk bahu sahabatnya. Gue gak bakal lupa siapa teman sejati gue. Luke, kapan-kapan gue bakal main ke apartemen lu bawa pizza. Lukas tertawa. Itu janji ya. Hari kepindahan pun tiba. Sebuah mobil hitam mewah menjemput Raffi dari rumah sakit. Ia duduk di kursi belakang, menatap jalanan kota Brussels yang selama ini hanya ia lihat dari jendela bis atau trotoar tempatnya bekerja. Saat mobil berhenti di depan sebuah gedung apartemen mewah di pusat kota, Raffi hampir tak percaya. Petugas keamanan menyambutnya dengan ramah, mengantar hingga ke unit apartemen yang sudah disediakan untuknya. Apartemen itu bersih, luas, dengan pemandangan kota yang indah dari balkon, kulkasnya penuh makanan. Lemari bajunya berisi pakaian baru, bahkan di meja ada sebuah ponsel pintar keluaran terbaru, beserta kartu identitas karyawan perusahaan. Di layar ponsel ada pesan singkat dari Clara. Selamat datang di hidup baru kamu. Raffi, kita mulai pelatihan minggu depan. Aku percaya kamu bisa. Raffi menghela napas panjang, menatap sekeliling ruangan barunya. Ia kemudian melangkah ke balkon, menatap langit sore Brussels yang mulai berubah jingga. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Eropa, ia merasakan harapan yang begitu besar. Hidupnya memang tidak mudah, perjuangannya tidak sebentar. Tapi hari ini, ia percaya perjalanan barunya baru saja dimulai. Dan semuanya berawal dari satu keberanian menyelamatkan seorang wanita asing di tengah hujan. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang perlahan menjadi kenyataan. Raffi menjalani pelatihan intensif selama berbulan-bulan di pusat pelatihan keamanan terbaik di Belgia. Setiap pagi ia bangun lebih awal, mengikuti latihan fisik, bela diri, teknik mengemudi defensif, serta pelatihan mental untuk menghadapi situasi berbahaya. Di awal-awal, tubuhnya terasa remuk, seringkali hampir menyerah. Tapi setiap kali rasa lelah menyapa, ia mengingat kembali wajah ibunya di kampung dan senyum hangat Clara. Hari-hari keras itu perlahan menempa dirinya menjadi lebih kuat, lebih disiplin, dan lebih percaya diri. Dari seorang TKI yang hanya hidup dari upah kecil, kini Raffi menjadi seorang pria yang gagah dengan kemampuan yang tidak dimiliki kebanyakan orang. 4 bulan kemudian, Raffi resmi menyelesaikan seluruh program pelatihan dengan hasil memuaskan. Pierre sendiri yang mengalungkan medali pelatihan dan memberikan ucapan selamat. Raffi, kamu bukan lagi hanya seorang pekerja migran. Kamu sekarang adalah bagian penting dari tim keamanan Vandenberg Group. Saya bangga melihat perubahanmu, kata Pierre dengan bangga. Tak lama setelah itu, Raffi langsung memulai tugasnya sebagai pengawal pribadi Clara. Ia ditugaskan mengawal Clara dalam kegiatan bisnis, perjalanan dinas, hingga acara-acara penting perusahaan. Di mata semua orang, Raffi tampak seperti pengawal profesional yang tenang dan penuh wibawa. Tapi di balik itu, hanya Clara yang tahu siapa Raffi sebenarnya. Pria sederhana yang rela mempertaruhkan nyawanya tanpa pamrih. Di dalam perjalanan waktu, hubungan antara Clara dan Raffi juga semakin dekat. Meski Raffi adalah pengawalnya, Clara tidak pernah bersikap membatasi. Justru seringkali mereka mengobrol santai, bercanda, bahkan makan bersama setelah seharian bekerja. Raffi seringkali membantu Clara bukan hanya soal keamanan, tapi juga memberikan pendapat sederhana
Saat Clara merasa lelah atau kebingungan dengan keputusan bisnis, suatu malam, saat perjalanan pulang dari sebuah acara pertemuan bisnis, Clara duduk santai di kursi belakang mobil, ditemani Raffi di kursi sebelahnya. Jalanan Brussels tampak tenang, lampu-lampu kota berpendar indah di kejauhan. Raffi, ucap Clara pelan. Aku sering berpikir, hidup ini memang aneh ya. Raffi melirik Clara dengan senyum kecil. Kenapa bilang begitu, Clara? Clara memandang keluar jendela, lalu berkata, dulu aku selalu percaya bahwa semua orang di sekelilingku dekat denganku karena jabatan dan kekayaanku. Tapi kamu gak peduli siapa aku saat itu. Kamu cuma peduli karena aku manusia. Raffi menunduk sebentar, lalu menatap Clara. Aku cuma melakukan apa yang menurutku benar. Clara, semua orang pantas diselamatkan. Siapapun mereka. Clara tersenyum hangat. Dan sekarang, aku tahu aku bisa percaya sama kamu. Bukan cuma soal pekerjaanku, tapi juga soal kehidupanku. Malam itu terasa lebih hangat. Tidak ada lagi sekat di antara mereka. Raffi menyadari bahwa hidupnya telah berubah. Bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara batin. Ia menjadi lebih percaya diri, lebih yakin bahwa kebaikan hati akan selalu membawa kebaikan dalam hidup. Beberapa bulan setelah bekerja, Raffi juga membangun kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya di kampung. Ia membeli rumah kecil untuk ibunya, membiayai adiknya melanjutkan pendidikan, bahkan mulai membangun usaha kecil untuk keluarganya di Indonesia. Setiap kali berbicara dengan ibunya lewat video call, senyum ibunya selalu menghangatkan hati Raffi. Tak terasa, setahun berlalu. Raffi tidak hanya menjadi pengawal pribadi, tapi juga mulai dipercaya menjadi kepala pengawal Clara. Ia memimpin tim kecil yang bertanggung jawab penuh atas keamanan Clara dan beberapa petinggi perusahaan lainnya. Pada ulang tahun Clara yang ke-32, sebuah pesta sederhana diadakan di villa perusahaan di pinggiran kota. Tidak banyak tamu undangan, hanya orang-orang terdekat Clara, termasuk Raffi dan beberapa staf kepercayaannya. Di tengah suasana hangat itu, Clara berdiri dan memberikan sambutan singkat. Ada banyak orang baik di dunia ini, tapi tidak semua memiliki keberanian. Ada orang pintar, tapi tidak semua berhati tulus. Tapi aku beruntung mengenal seseorang yang sederhana, namun punya keberanian dan hati yang luar biasa. Clara kemudian menatap Raffi yang berdiri agak di belakang. Raffi, aku ingin, kamu tahu, hidupmu sudah menginspirasi banyak orang di sini. Termisak, dan aku ingin terus melihatmu berkembang. Bukan hanya di posisimu saat ini, tapi mungkin suatu hari nanti, lebih dari itu, semua orang bertepuk tangan. Raffi hanya tersenyum, merasa bersyukur atas perjalanan hidupnya yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah jingga, Raffi berdiri di balkon villa, menghirup udara segar sambil menatap pemandangan indah di kejauhan. Clara datang menghampirinya, membawa 2 gelas jus jeruk untuk kehidupan baru kita, ucap Clara sambil mengangkat gelasnya. Raffi mengangkat gelasnya juga, menatap Clara dengan tulus, untuk kehidupan baru dan untuk semua hal baik yang akan. Dengan satu tegukan ringan, mereka berdua tersenyum bersama, menyadari bahwa takdir telah mempertemukan mereka bukan hanya karena kecelakaan di jalanan, tapi karena hati baik yang tidak pernah mengenal perbedaan. Dan sejak malam itu, Raffi tahu bahwa hidupnya benar-benar dimulai kehidupan yang penuh perjuangan, keberanian, persahabatan, dan harapan tanpa batas. Terima kasih saudara telah menyaksikan video sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya. Akhir kata, apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.